Ini bisnis yang saya bangun dari sosial media. Dari tahun 2011 sampai sekarang, ini beberapa bisnis yang saya rintis. Mulai dari jualan makanan, restoran, jualan kurma, gamis, madu, cookies, elektronik, affiliate device, dan beragam bisnis saya bangun dari sosial media. Artinya apa? Sosmed itu sebegitu powerful. Dan saya bisa mencetak lebih dari 150.000 customer dari sosmed. Dan saya cuma dari kamar, teman-teman. Ya, jadi rekan-rekan, kalau rekan-rekan memahami bahwa, oh ternyata kalau kita serius membangun sosial media, kita bisa menghasilkan income dalam jangka panjang. Betul. Tapi ingat, Anda harus punya mentornya. Anda harus punya sistem bisnisnya. Anda nggak bisa ngerjain sendiri. Pertanyaan saya, siapa di sini rekan-rekan semua yang main sosial media hanya untuk joget-joget, ketik ampun. Yang main sosmed hanya untuk macet di videoin, pelangi di videoin, ya orang-orang keramaian di videoin, coba ketik ampun. Siapa di sini yang profile picture-nya gambar kucing? Profile picture IG-nya itu gambar bunga dan pepohonan. Ada? Kalau ada ketik ampun. Kenapa? Karena kita belum memaksimalkan sosial media dengan baik. That's why sosmed kita tidak maksimal. Dan rekan-rekan semua saya mau bagikan ya. Dari story affiliate yang saya bangun. Dari sosmed dan karena saya juga dibimbing rekan-rekan. Saya bisa membangun 800.000 follower. Membangun ribuan tim affiliate. Mengakumulasi omset dari sosial media. Yang buat saya pribadi ini omset yang besar sekali. Dan Mas Hermas ujungnya ada jualan training nggak? Nggak ada. Saya nggak ada jualan training teman-teman. Mas Hermas ujungnya ada jualan seminar nggak? Nggak ada. Ujung sesi ini, saya akan membuka penawaran peluang affiliate barang saya dan itu pun gratis. Dan itu pun gratis. Jadi rekan-rekan, mau Anda nggak ada modal, handphonenya bagus, handphonenya nggak bagus, semua rekan-rekan welcome untuk bisa bertumbuh. Karena visi 2000 2030 yang saya bangun dan saya hidupi, saya pengen membantu 100.000 orang menjadi content creator dan affiliate yang menghasilkan income. Desember nanti saya punya goal ada 1.000 orang yang menghasilkan minimal 10 juta per bulan sebagai seorang affiliate. Jadi rekan-rekan, siapa yang di sini pengen terlibat di dalamnya? Ketik saya. Siapa di sini rekan-rekan yang ingin terlibat di dalamnya menjadi seorang content creator dan affiliate yang bisa menghasilkan income meskipun belum pernah berbisnis. Meskipun saya gaptek, tidak muda lagi, saya pencet tombol aja masih nggak ngerti, nggak apa-apa. Justru rekan-rekan yang pemula, kalau teman-teman jago mah ngapain ada di sini, betul nggak? Kalau teman-teman jago, jangan nggak perlu belajar karena udah pada jago ya. Justru partner-partner saya itu para rekan-rekan yang rendah hati. Itu kenapa kita dampingi rekan-rekan. Ini adalah partner-partner yang kami dampingi juga dari 2.000 affiliate yang kami support, 500-nya dokter, 200-nya nakes. Saya mendampingi hampir semua dokter spesialis, ada dokter gigi, dokter hewan, dokter umum, para GP, banyak sekali partner-partner kami. Saya bukan dokter, tapi saat ini saya mendampingi 150 dokter spesialis dan 400 dokter, dan juga para nakes. Saya juga mendampingi ibu rumah tangga, pensiunan, pebisnis, network, insurance, mama-mama, oma-oma, dosen, part-time, dan apapun backgroundnya. Itu kenapa rekan-rekan semua, setiap Anda wajib menyimak 3 agenda penting. Agenda pertama kita akan belajar tentang mengenal dunia affiliate ya. Nanti part kedua yang akan membagikan adalah guru saya, mentor saya. Kita akan belajar peluang affiliate terkini. Yang ketiga kita belajar cara jadi partner yang nantinya rekan-rekan akan dibimbing. Oke, mari kita mulai sesi kita pagi ini. Saya mau tanya teman-teman. Saya punya 2 berita. Saya punya 2 berita, rekan-rekan mau berita yang mana? Mau yang bad news dulu atau yang good news dulu? Boleh bantu jawab? Nggak apa-apa ya, ini dua-duanya kita perlu paham. Kita perlu aware, kita perlu paham. Mau yang bad news dulu atau yang good news dulu? Mau yang good news dulu atau bad news dulu? Bad news dulu. Oke, jadi kalau makan ayam sama nasi, nasinya dulu dihabisin, ayamnya disisain ya. Oke, kayak saya dulu waktu kecil. Saya harus memberikan fakta. Ini faktanya. Saya mau tanya, ini beneran mitos atau fakta? Bantu jawab. Fakta. Saya mau tanya rekan-rekan semua. Ini karena apa? Karena AI, karena digitalisasi yang terlalu cepat. Dan kita bisa komplain nggak sama digitalisasi? Contohnya adalah e-tol, contohnya adalah gerbang tol. Kita bisa komplain nggak? Bisa. Terlalu cepat. Kalau
kita tidak mengupgrade diri, kita tergantikan sama digital. Betul atau betul? Saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan yang baca berita? Dalam 3 hari ini, seluruh negara pada panik semua. Panik karena perang dagang. Siapa yang tahu beritanya? Dan teman-teman tahu, dalam 3 bulan ke depan, dalam 6 bulan ke depan, manufacturer kita akan dilanda akan dilanda PHK massal. Karena untuk mengirimkan barang dikenakan cas 30% ekstra. Sehingga penerimaan akan mengecil, penyerapan akan mengecil, dan lebih dari 200 ribu orang yang bekerja di manufacturer sepatu, tekstil, baju, manufacturer yang ekspor, itu akan menurun drastis. Dan teman-teman tahu, ini akan ada yang namanya gelombang PHK, dan ini baru dimulai rekan-rekan. Saya bukan nakut-nakutin. Siapa yang baca berita? Yang lagi rame, baca berita ya. Baca berita ya. Ini lagi tidak mudah, ya. Jadi nggak mudah. Ini kondisi yang tidak mudah. Tarif regulation betul. Dan perhatikan baik-baik. Ini harus kita pahami. Nggak boleh kita cuma duduk diam antang-antang baik. Nggak bisa, rekan-rekan. Anda perlu mengupgrade skill. Kalau kita nggak mengupgrade skill sosmed, affiliate, public speaking, masih santai-santai, dan Anda menganggap bahwa single income di pekerjaan Anda bisa aman, saya cuma bilang, hati-hati. Karena saya FEUI, saya angkatan 2004, tidak ada jaminan FEUI. Saya FEUI, bekerja di perusahaan konsultan gede, perusahaan Inggris, dan circle saya para FE pun itu kena PHK. Bayangin. Lah kalau kita yang tidak memiliki background yang baik, gimana? Jadi rekan-rekan semua, kita harus pahami ini adalah kondisi. Ya, teman-teman paham ya? Lanjut. Biaya hidup meningkat. Ini good news to bad news. Ya, saya harus akui biaya hidup meningkat. Contoh, Lebaran, Idul Fitri, biayanya naik semua. Pada saat Idul Fitri selesai, biayanya turun nggak? Enggak. Betul atau betul? Biaya sekolah naik, biaya transportasi naik. Jadi ini kondisi yang dihadapi oleh para ibu-ibu. Bukan begitu ibu-ibu? Ya, bukan begitu ibu-ibu? Yes. Teman-teman, karena kebetulan saya mendampingi 500 dokter, 100 diantaranya dokter spesialis, saya tanya, ketika perang dagang, dokter mengalami impact nggak? Terus para dokter yang saya dampingi, mereka bilang, benar-benar kami mengalami. Kenapa dok? Pertama, pasien jadi pada pindah, bukan ke umum, pada pindah ke BPJS. Income-nya jadi drop. Bukan begitu para dokter? Yang kedua, kalau pasien sakit, itu gimana caranya nggak perlu ke dokter karena mereka menjaga uang mereka. Dan ini kondisi yang tidak mudah. Saya kemarin habis ngobrol dengan salah satu partner saya, dokter spesialis, dan cerita bahwa selama 2-3 tahun terakhir, income-nya drop. Dalam 2-3 tahun terakhir, rekan-rekan dokter income-nya drop. Oh, nanya obatnya sama AI, bener gak dok? Iya loh, ngeri loh. Nanya obatnya sama AI. Habis itu udah nanya AI langsung ke apotek. Dan ini tidak mudah. Saya kemarin ngobrol dengan dokter Objin, partner saya, income-nya drop 70% karena BPJS. Jadi sekarang dihadapi BPJS sama biaya teks yang meningkat. Bukan begitu para rekan-rekan nakes? Dan ini adalah kondisi yang kita akui sebagai fakta. Nah, sekarang saya mau kasih good news. Mas, jangan bad news dulu, Mas. Baru awal dong ngomongin bad news terus. Oke, siapa yang mau good news? Yang mau good news ketik mau. Yang mau good news, Mas, kasihlah good news buat kita. Oke, good newsnya adalah ketika pandemi, ketika kondisi ekonomi nggak mudah, justru partner-partner dan saya dan grup itu mengalami kenaikan income. Loh kok bisa? Karena era 200 juta pengguna handphone, 110 jutanya pengguna TikTok, 80 jutanya pengguna IG, 60 jutanya pengguna FB. Dan ini adalah good news di mana era affiliate di depan mata. Jadi rekan-rekan, ini adalah fakta bahwa era sosmed dan affiliate itu mudah dilakukan. Dan Anda bisa menghasilkan income dimanapun Anda berada, background apapun. Mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda oma-oma, mau Anda backgroundnya bekerja, mau Anda dokter sekalipun. Partner saya para dokter nggak mungkin buka toko, nggak mungkin buka franchise. Saya dulu buka franchise, harus jagain toko franchise-nya, 10 cabang. Tapi kalau dokter buka franchise, tongkrongin nggak bisa. 3 rumah sakit nggak kehandle, betul nggak? Panggilan situ nggak mungkin, kebayang nggak? Tapi di sini rekan-rekan semua,
Affiliate pun dokter lagi sibuk pegang pasien, jaga poli tetap bisa. Nah, itu kenapa good news ini yang perlu kita pahami, kita pegang. Sekarang rekan-rekan semua, fokusnya sama bad news atau good news? Bantu jawab. Fokus Anda pada bad news atau good news? Fokus sama good news. Betul. Kalau fokus sama good news, rekan-rekan semua, mari kita belajar untuk nggak fokus sama saya nggak ada modal, saya nggak jago ngomong, handphone saya begini, saya tuh orangnya nggak pede, saya orangnya malu. Hey, kalau jadi partner yang kami dampingi secara khusus, jadi partner yang kami support, rekan-rekan nggak boleh berpikir dan berkata-kata negatif. Semua dari rekan-rekan semua bisa karena biasa, bisa karena dibimbing. Mari kita mulai teman-teman semua sesinya. Saya minta izin dulu. Kalau diizinkan, ketik diizinkan. Kalau di sesi saya tidak terlalu formal, ya. Di sesi saya izinkan saya untuk sharing dengan gaya bahasa yang sederhana supaya rekan-rekan semua nggak ngantuk. Oke? Diizinkan. Alright. Saat ini banyak orang mencari peluang. Salah satunya dengan bisnis online dan affiliate marketing. Kenapa? Karena franchise kopi tidak murah. Franchise laundry tidak murah. Saya trainer franchise laundry. Dan rata-rata laundry yang paling murah 100 juta, itu paling cuma 2-3 mesin. Ya, kalau laundry yang koin itu sekitar 300 sampai 600 juta. Dan itu tidak murah. Nggak semua orang punya budget. Kalau Anda anak sultan, keluar duit, batuk aja keluar duit, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bukan anak sultan, nggak bisa. Ya. Nah, apa itu affiliate? Contohnya gimana? Cara kerjanya seperti apa? Nah, buat rekan-rekan semua, izinkan saya berbagi bahwa affiliate adalah sistem bisnis sederhana. Minim modal dapat dikerjakan siapa saja. Affiliate sudah ada di dunia itu 35 tahun. Ya, dipelopori oleh perusahaan bernama ClickBank. Kalau ada yang pernah dengar, ketik pernah disponsori oleh ClickBank dan digaspolkan sama Amazon. Ya. Dan affiliate rekan-rekan semua itu tidak hanya di dunia, bahkan di Indonesia. Bahkan partner-partner saya di ND, di Langsa, Lubuk Linggau, Bau-Bau, NTT, Timor Leste, partner-partner kami ya. Mamuju, partner-partner kami di kota-kota yang mungkin rekan-rekan banyak yang belum tahu ada di mana kota tersebut itu menjadi orang yang menghasilkan income karena affiliate. Selama ada internetnya, ISO dapat income. Oke? Nah, berbicara mengenai affiliate, apa kelebihan affiliate yang rekan-rekan bisa alami? Anda bisa menghasilkan income, Anda bisa menghasilkan eh, profit tanpa harus keluar dari rumah, Anda bisa menghasilkan income tanpa harus ketemu orang. Partner-partner saya dari hampir 2.000 partner affiliate nggak ketemu orang. Semua dari rumah, kita modal Zoom. Ya, dan ini dia kelebihan dari program affiliate. Joinnya gratis, dapat income dari manapun, nggak perlu stok barang, bisa meraih profit meskipun Anda bekerja dan di mentoring rutin. Tapi ingat, mentoring di luar sana nggak ada yang rutin. Di TikTok, di Shopee nggak ada mentoring rutin. Tapi di program kita, mentoringnya seumur hidup. Teman-teman tahu nggak apa kelemahan affiliate marketing? Ada yang tahu kenapa? Tahu nggak kelemahan affiliate marketing? Ada satu. Ini saya akui kelemahan affiliate marketing. Karena joinnya murah. Karena bisa nyambi. Jadi gaya kerjanya setengah-setengah. Betul atau betul? Karena joinnya murah. Coba kalau joinnya 1 miliar, teman-teman nggak akan pernah nyambi, akan gaspol. Betul atau betul? Karena joinnya murah. Karena bisa nyambi. Gaya kerjanya anggot-anggotan. Siapa di sini rekan-rekan yang jalankan affiliate yang gayanya kebayang nggak? Iya, Dokter Yogi. Saya punya 2 partner dokter anestesi. Saya punya dokter anestesi angkatan 90, dokter dokter senior. Saya punya rekan-rekan dokter spesial anestesi yang lagi ngambil subspesialis juga. Jadi kita punya banyak partner-partner dokter Yogi. Ya, jadi kebayang nggak rekan-rekan? Saya mau kasih tahu, kelemahan kita membangun affiliate adalah karena ini joinnya murah, nyambi, jadi nggak serius menghasilkan income-nya. Nggak serius gaspolnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Kebayang nggak? Jadi itu kenapa rekan-rekan? Ini menjadi PR dari banyak rekan-rekan yang nggak gaspol. Mas, kalau gaspol dari affiliate gimana? Saya punya beberapa partner affiliate yang di bulan ketiga 50 juta, di bulan kelima 100 juta. Partner-partner kami yang gaspol ya, yang serius ya. Kalau nggak gaspol, ya income-nya nggak bisa Anda tentukan sendiri. Jadi kalau saya pribadi rekan-rekan dari affiliate,
dalam waktu 7 tahunan mengakumulasi income hampir 4 miliar dari affiliate. Itu saya melakukan dengan all out. Saya menganggap affiliate seperti bekerja. Tapi gimana Pak cara mulainya? Bagaimana cara? Nah, makanya dibimbing supaya Anda bisa belajar. Nah, trennya gimana? Trennya rekan-rekan semua, wellness menjadi affiliate yang trennya naik. Nah, tapi bagaimana tipsnya, Mas Hermas? Mari kita bahas tips untuk rekan-rekan semua belajar. Bagaimana tips untuk rekan-rekan semua memilih peluang bisnis online dan affiliate? Saya akan membahas materi sosmed di bagian ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan welcome. Perkenalkan saya Hermas, saya sudah 17 tahun di dunia sosial media. Saya sudah 11 tahun di dunia bisnis online. Dan bagi rekan-rekan yang mau dibimbing, didampingi, disupport, dan juga bisa menghasilkan income sebagai affiliate. Gratis joinnya, simak sampai slide terakhir. Tidak ada rekaman, tidak ada slide yang dibagikan. Bagi rekan-rekan yang menyimak sampai slide terakhir, Anda berhak dapat bimbingan secara gratis seumur hidup. Ya, oke. Yang pertama, syarat pertama yang rekan-rekan harus pahami berbicara mengenai menjadi seorang affiliate. Yang harus rekan-rekan pahami. Iya, Dokter Lucky harus niat, betul, Dokter Lucky harus gaspol. Kenapa? Karena nggak dapet cuan kalau teman-teman semua nggak gaspol. Saya kemarin ngobrol dengan salah satu dokter yang beliau S3, rekan-rekan, lagi ngambil spesialis. Beliau S3 dan beliau sibuk sekali karena dosen, praktek juga, mendampingi pasien juga, dan beliau awalnya coba-coba. Tapi kagetnya dalam waktu 2 minggu beliau bisa menghasilkan hampir 10 juta. Hampir 10 juta karena ternyata kalau diseriusin lumayan ya. Iya dok, 2 minggu loh dok hampir 10 juta. Lo kok iso? Karena dibimbing. Ya. Oke, yang pertama adalah cari affiliate yang unik dan eksklusif. Jangan terlalu banyak saingan. Saya ganteng-ganteng ini dulu jual hijab instan Bapak Ibu. Kalau karena bisnis saya tidak unik, hijab instan saya jual 45.000. Teman-teman tahu 3 bulan kemudian ada hijab instan dijual 35.000. Bulan ke-8 ada hijab instan dijual 25.000. Saya langsung gulung tikar Bapak Ibu. Kenapa? Tidak unik. Sampai sini kebayang nggak? Saya dulu jualan baju batik Bapak Ibu di online. Ya, dan teman-teman tahu tiba-tiba ada baju dari China. Dan akhirnya kalahlah bisnis kami. Saya jualan kue lebaran Bapak Ibu. Saya jual 8.400 toples 2 minggu dari membangun affiliate. Tapi karena tidak eksklusif, bisnis saya tidak sustain. Bisnis saya yang cukup panjang nyawanya itu IT program. Saya punya 3.000 klien, mereka beli website dan domain sama saya, 4 tahunan. Bisnis percetakan saya 3,5 tahun. Tapi dari semua bisnis yang paling tahan lama adalah affiliate. Saya sudah hampir 7 tahun. Dan saya akan membangun bisnis sampai 50 tahun ke depan dari affiliate. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan produk dan program Anda unik, nggak mudah ditemukan di tempat yang lain. Kalau banyak dan mirip-mirip, apalagi affiliate TikTok. Saya live streamer TikTok, saya punya gudang TikTok, Bapak Ibu. Tapi tidak eksklusif. Ya, kebayang nggak? Yang namanya tidak eksklusif, tinggal tunggu waktu pasti perang harga. Betul atau betul? Yang namanya tidak eksklusif, tinggal tunggu waktu pasti perang harga. Betul atau betul? Yes. Anda jualan apa? Baju, makanan, kuliner. Saya jualan keripik Bapak Ibu, popcorn. Saya jual 50.000 pieces Bapak Ibu dalam waktu 3-4 bulan. Tapi nggak unik. Ujungnya ya perang harga. Ya that's why rekan-rekan semua cari yang unik. Yang kedua, cari yang ada after sales-nya, cari yang ada garansinya. Pastikan produk yang ada jual high quality product. Pastikan produk yang ada jual memang produk yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau produknya tidak berkualitas, biasanya rekan-rekan semua tidak akan sustain jangka panjang. Saya pastikan semua program produk yang kami deliver adalah produk yang berkualitas dan ada pendampingannya. Karena tidak semua affiliate ada pendampingannya. Yang ketiga, kalau pendampingan tadi adalah pendampingan customer, yang ketiga adalah buat kita para affiliate. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini rekan-rekan yang pernah berbisnis, tapi tidak ada bimbingannya, bahkan cuma 6 bulan pertama semangat, habis itu bimbingannya hilang. Ketik saya. Siapa di sini rekan-rekan semua yang pernah berbisnis, mentornya semangat di depan, habis itu nggak pernah didampingi lagi, ketik saya. Hmm, teman-teman tahu nggak? Program kita udah 15 tahun bimbingannya nggak pernah berhenti. 15 tahun nggak pernah berhenti bimbingannya. Grup kecil kita dalam waktu 7 tahun, kurang dari 7 tahun, kami nggak pernah berhenti bimbingannya. Setiap pagi.
Seumur hidup. Kebayang nggak? Jadi kalau rekan-rekan kebayang, siapa di sini rekan-rekan yang mentornya nggak rutin? Ketik saya. That's why rekan-rekan. Bimbingan dan mentoring rutin itu kudu mesti wajib harus Anda miliki. Yang namanya bisnis itu turun naik. Betul atau betul? Sering kepentok. Bikin konten aja sering kepentok. Bukan begitu bukan? Yes. Kalau Anda mentok, pusing-pusing sendiri. Mentok-mentok sendiri. Karena nggak punya mentor, rekan-rekan semua gampang bangkrut. Makanya semua partner-partner UKM yang saya dampingi gonta-ganti bisnis, gonta-ganti bisnis. Kok Pak Hermas tahu? 3 tahun saya partner Kementerian UKM dan Bank Indonesia. Jadi saya tahu setiap UKM tuh PR bisnisnya adalah gonta-ganti gerobak, gonta-ganti label, gonta-ganti bisnis. Betul atau betul? Betul atau betul? Karena nggak ada yang mentoring. Dan Anda pebisnis bakso, nggak mungkin dimentoring oleh mentor bakso. Betul nggak? Oleh pebisnis bakso. Anda mentor bisnis cookies, nggak mungkin dimentoring oleh pebisnis cookies. Karena takut mentornya disaingi. Betul atau betul? Tapi di bisnis kita, setiap para mentor, para content creator mendampingi rekan-rekan semua. Yang keempat, manfaatkan sosmed. Ya, 5 menit lagi. Ya, manfaatkan sosial media. Perhatikan, sosmed itu poin penting rekan-rekan. Anda bangun bisnis, coba saya mau tanya dengan jujur. Jujurlah padaku. Siapa di sini rekan-rekan semua yang sosmednya cuma scroll-scroll baik, nggak pernah menghasilkan income dari sosmed, sosmednya nggak pernah bikin konten yang bermanfaat, ketik ampun. Siapa di sini rekan-rekan semua yang main sosmed cuma scroll-scroll, ih lucu, scroll-scroll, ih lucu, scroll-scroll, ih lucu. Tapi nggak pernah Anda membangun sosmednya dengan baik, hingga akhirnya Anda bisa membangun follower dan fans. Kalau ada, ketik ampun. Pagi ini rekan-rekan semua saya bantu reminder. Kalau Anda nunggu tahun depan, nunggu 2 tahun lagi, Anda akan ketinggalan kereta. Semua partner kami, hampir 2.000 content creator yang kami support, itu gaspol dari hari pertama. Serius. Kalau Anda belajar di luar sana, Anda bayar 15 juta. Saya bayar 15 juta. Partner-partner saya ada yang bayar 9 juta. Bahkan Dokter Yulia Sari yang akan berbagi, bayar 7,5 juta. Bayarnya sama saya lagi. Karena beliau belajar sosmed. Beliau dulu murid, sekarang jadi gurunya para guru. Ya, saya jadi muridnya beliau. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Kalau Anda nggak membangun sosmed dari sekarang, ketinggalan jauh. Serius. Saya punya goal rekan-rekan semua mendampingi 3.000 dokter jadi content creator dan personal branding. Saya punya goal 10.000 content creator dalam waktu setahun 2 tahun. Kalau rekan-rekan tidak memanfaatkan dengan baik, rugi bandar. Kenapa perlu belajar sosial media dan personal branding? Kenapa perlu belajar dengan sungguh-sungguh? Ini, orang kenal, orang percaya, heavenly. Heavenly. Ya. Orang kenal, tahu kan, enak ya. Berbagi pun masih bisa main sama anak ya. Kan lagi di rumah ya. Orang kenal, orang percaya, dan akhirnya menjadi pembeli. Itu karena branding yang kita bangun. Kalau kami mendampingi para dokter gitu ya, KPK ilmunya. Orang kenal, orang percaya, ujungnya dapat kunjungan pasien. Orang kenal, orang percaya, ujungnya dapat kunjungan pasien. Do traffic. Anda sebagai pebisnis, kenapa saya main sosmednya kok nggak ada pembeli? Pertanyaannya, Anda udah berbagi value belum? Anda udah berbagi manfaat belum? Orang udah percaya sama Anda belum? Kalau enggak, gimana orang mau beli sama Anda kalau orang Anda nggak dipercaya? Anda nggak membangun branding. That's why teman-teman, kata kuncinya rekan-rekan semua adalah orang kenal, orang percaya, ujungnya jadi pembeli. Karena Anda membangun sosmed dan personal branding dengan konsisten. Semua PR sosmed content creator adalah konsisten. Betul atau betul? Tahu nggak kenapa nggak konsisten? Pertama, nggak ada mentor. Kedua, nggak ada komunitas yang mendampingi. Nggak ada komunitas yang opia-opia. Mentornya nggak ngopia-ngopia, komunitasnya nggak ngopia-ngopia. Isi komunitas kita, grup kita isinya Prabowo, Jokowi, Anies Baswedan, Megawati. Isinya grupnya kebanyakan politik. Betul atau betul? Nggak ada yang salah ngomongin politik kalau Anda menghasilkan income. Anda podcaster. Anda ngomongin politik dapat income. Tapi kalau Anda ngomongin politik berantem sama tetangga, tapi nggak menghasilkan income, ngapain ngomongin politik? Betul atau betul? Kok Pak Hermas tahu? Lah, para bapak-bapak komplek, para ibu-ibu komplek kerjaannya ngomongin tentang Jokowi Megawati, Prabowo, Anies Baswedan, semua ngomongin nguplek yang nggak ada juntrungannya, Bapak Ibu. Betul nggak? Kok Pak Hermas tahu? Loh, oh saya mentornya para mama-mama komplek. 11 tahun. Ya. Instagram sama TikTok bagus yang mana? Buat Anda yang pemula, TikTok. Buat Anda yang sudah profesional, Instagram. Itu cara jawabannya. IG, Anda perlu optimasi bio IG. Pastikan profilnya baik. Wajahnya wajah yang baik.
Jangan gambar kucing, gambar pohon, gambar pemandangan. Ya, praktek komponen bio IG Anda, gunakan foto yang baik. Semua partner kami yang sudah bergabung, makanya hadir sampai slide terakhir, kami akan ajarkan bagaimana punya profile picture yang baik. Karena kalau profile picture yang baik dan Anda bikin konten satu hari satu, Anda akan mengalami yang namanya kenaikan follower, viewer, dan ujungnya bisa dapat order. Hah? Serius mas? Iya. Naikin follower, naikin viewer, ujungnya dapat order. Beh, keren kali mas. Iya. 11 tahun. Ya. 11 tahun apa? 11 tahun ngopi ngopi AI konten gitu ya. Kebayang nggak rekan-rekan? Bukan tentang rekan-rekan baru mulai langsung jago. Saya nggak pernah berekspektasi rekan-rekan langsung jago. Tapi semua bisa karena biasa. Coba ketik di kolom komen. Bisa karena biasa. Itu prinsip yang kita bangun. Bisa karena biasa. Mas, kalau saya malu ngomong depan kamera gimana? Tanya partner-partner saya. Kita punya prinsip. Malu itu kalau ngutang ke tetangga. Kalau kita bikin konten ngapain malu? Betul atau betul? Betul atau betul? Yes. Malu itu kalau ngutang ke tetangga. Pak, tapi seorang nggak pede. Gimana dong? Hey, tidak ada jurnal penelitian yang menyatakan bahwa untuk Anda menjadi content creator, Anda harus pede terlebih dahulu. Nggak ada. Raono. Ada jurnalnya nggak? Ada evidence base-nya nggak? Nggak ada. Mas Ernest kok ngomongin jurnal? Ya, pertanyaan tim-tim saya para dokter nanyain evidence base. Ya, nggak ada jurnalnya yang menyatakan bahwa kalau Anda mau jadi content creator, Anda harus pede. Nggak bisa. Pede itu ntar dulu. Mulai dulu, lama-lama pede, Bapak Ibu. Betul atau betul? Kalau Anda nunggu pede, 2040 baru pede. Betul atau betul? Mas Hermas, kok gaya mentoringnya gitu banget? Oh iya, gaya mentoring saya mah pada apa adanya. Ya, saya pengen menolong rekan-rekan semua memahami bahwa jangan nunggu ada PD. Kalau Anda nunggu PD, hey, dapur harus ngebul, guys, betul nggak? Dapur harus ngebul. Anak sekolah, biaya sekolah anak itu makin mahal, bukan begitu ibu-ibu? Bukan begitu ibu-ibu? Hmm? Ya, harus putuskan sekarang. TikTok, sama, optimasi bio TikTok, konten satu hari satu konten, lakukan dalam 30 hari dan 90 hari. Kenapa? Karena 30 hari itu unlock algoritma, 90 hari itu bertumbuh. Jadi kalau Anda mau bikin konten, prinsipnya 30 hari pertama Anda bikin konten yang rutin, unlock algoritma. Ya, 90 hari bertumbuh. Nah, sama kayak Instagram. Satu hari satu konten. Anda nggak perlu lighting yang background yang bagus-bagus banget untuk pemula. Background saya pohon-pohonan sambil nunggu anak sekolah. Tapi bisa 60 ribu, 70 ribu view. Kenapa? Saya melakukan rutin. Dan saya punya mentor. Kunci sukses sosial media Anda. Yang pertama, konten. Bermanfaat dan satu topik. Ya, jangan kebanyakan topik, jangan random, bingung nanti bikin kontennya. Kebayang nggak? Si TikTok, si IG bingung merekomendasi akun Anda. Yang kedua, interaksi, reply, dan komen. Kenapa? Semakin Anda rutin berinteraksi, TikTok dan IG Anda bertumbuh. Makanya teman-teman semua kalau ada orang yang komen, di reply komen. Kalau ada orang yang ada timeline masuk gitu ya, kita komen interaksi balik. Konsistensi satu hari satu dalam 90 hari pertama. Satu hari satu dalam 90 hari pertama. Ya, ada ilmunya klik tuh. Partner kami ilmu klik ya. Konten yang bermanfaat, live yang rutin, interaksi yang intens, kaknya konsistensi. Kalau udah konsistensi, naikin ke konversi. Itu ilmu klik. Ilmu klik akan kita bahas nanti sore. Nah, semua para peserta yang bergabung ya dan menyimak sampai slide terakhir menjadi partner affiliate kami jam 4 sore kita akan mengadakan sesi pelatihan untuk rekan-rekan semua bertumbuh ya. Jadi perhatiin baik-baik, simak sampai selesai untuk akses grup bimbingan secara gratis ya. Ini adalah partner-partner kami yang kami dampingi secara khusus ya, dan ada banyak rekan-rekan ibu rumah tangga juga, tapi kebetulan slide yang saya munculkan contoh-contoh rekan-rekan yang sudah konsisten ya. Bagaimana dari Dokter Winda dari 600 sekarang udah 40 ribu. Dokter Mega dari 500 sekarang udah hampir 10 ribu. Dokter Ika udah menghasilkan profit hampir 250 juta Bapak Ibu. Kami dampingi. Dari mana? Dari affiliate. Kok iso? Karena pendampingan. Yang kelima, karena ada komunitas, maka kita bisa bertumbuh. That's why syarat kelima adalah miliki komunitas dan cari yang bisa saling support sampai berhasil. Karena pada dasarnya, kalau kita nggak bertumbuh dalam komunitas, kita nggak akan bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Nah, di luar sana ada banyak affiliate. Cari yang seperti apa? Nah, perhatiin baik-baik. Kita akan mulai masuk ke part yang kedua. Part yang kedua ini saya berdoa dan saya percaya ini akan menjadi jalan.
untuk rekan-rekan semua nggak cuma bertumbuh secara skill, nggak cuma bertumbuh secara kemampuan, tapi bertumbuh secara income. Di luar sana ada banyak affiliate. Mohon maaf Bapak Ibu, Shopee affiliate nggak ada bimbingannya, nggak seumur hidup bimbingannya. TikTok affiliate nggak ada bimbingan seumur hidup. Kok Pak Hermas tahu? Oh, saya udah pernah jalani semua affiliate. Dan saya harus bayar berkali-kali, dan itu tidak murah. Teman-teman semua, cari yang ada produk unik dan eksklusif. Cari yang ada after sales dan berkualitas. Cari yang bisa menggunakan sosial media. Cari yang nggak perlu ketemu orang, bahkan enak banget ya. Cari yang ada bimbingan rutin. Cari yang ada komunitas saling support. Cari yang bisa membangun tim affiliate. Kalau ada affiliate yang punya kelebihan kelima-limanya, bahkan keenam ya, yang mau ketik mau. Yo, kalau ada affiliate program di mana rekan-rekan joinnya gratis, tidak perlu stok barang, dibimbing rutin, ya. Saya ingin membagikan ke rekan-rekan semua di program affiliate yang akan dibagikan oleh mentor saya. Beliau akan bagikan sebuah sistem yang rekan-rekan semua bisa membangun para rekan-rekan affiliate. Jika ada peluang yang joinnya gratis, di mentoring rutin, dibimbing sosial media, plus dapat income. Sebelum saya menawarkan mau apa enggak, saya mau tanya dulu nih rekan-rekan semua. Berkenan enggak rekan-rekan semua menjadi bagian jadi affiliate yang dibimbing sosial media, bertumbuh menghasilkan income, berdampak untuk banyak orang. Yang mau ketik mau. Saya akan bagikan spill sedikit mengenai sesi setelah ini. Sesi setelah ini rekan-rekan semua, part yang kedua. Yang akan membagikan adalah mentor saya. Beliau adalah seorang dokter spesialis yang mendampingi ratusan dokter, mendampingi ribuan affiliate, dan membangun affiliate nggak cuma di Indonesia, bahkan lebih dari 10 negara. Beliau mengakumulasi income bersih lebih dari 31 miliar. Lebih tinggi dari rata-rata affiliate TikTok dan affiliate Shopee yang on average ya rekan-rekan semua ya. Dan beliau adalah seorang ibu rumah tangga dari 3 anak. Ya, jangan bandingkan dengan suhu-suhu yang, no, beliau ibu rumah tangga aja bisa. Tapi beliau saat ini tidak hanya menjadi seorang affiliate, beliau menjadi seorang investor di banyak bisnis di beberapa kota di Indonesia. Nah, bagi rekan-rekan semua yang udah siap belajar, ya, coba ketik siap. Yang sudah pada ready, ketik ready. Coba. Sambil saya mau cross check apakah mentor kita sudah ready, Dokter Yuliasari. Kalau rekan-rekan semua udah pada siap karena beliau akan berbagi tentang sebuah peluang affiliate. Yang peluang affiliate tersebut rekan-rekan semua, Anda pemula, Anda awam, Anda bahkan masih benar-benar, saya belum terbiasa Mas membangun sosmed. Enggak apa-apa. Mari rekan-rekan semua, ini dia mentornya kita semua, gurunya para guru affiliate di grup kita, Dokter Yuliasari. Silakan dong. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini hari Sabtu ya, dan habis Lebaran loh Mas Hermas. Luar biasa, ini pesertanya 400 lebih ya. Wow, ini benar-benar buat saya semangatnya luar biasa nih teman-teman. Saya mau acungin kalau ada 4 jempol, 4 jempol semua ya, karena saya sangat meyakini kalau Sabtu pagi hari dan Lebaran, masih suasana Lebaran, liburan juga, tapi Bapak Ibu hadir semua di sesi ini atas undangan barangkali rekan atau saudara Anda gitu. Saya sangat meyakini Anda adalah orang-orang yang luar biasa ya. Ye, tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Dan terima kasih untuk Mas Hermas memulai sesinya. Izinkan saya memperkenalkan diri sedikit ya, sambil mau nyapa-nyapa dulu sebenarnya. Ini hari ini yang masuk ke sesi kita ini dari paling ujung, siapa yang merasa paling jauh, coba absen. Saya pengen tahu yang merasa paling jauh, coba sebutin. Bu Ernawati dari Jayapura. Wow, di Jayapura berarti sekarang udah mau jam 12 ya. Balikpapan. Oke, Banyuwangi. Nabire. Wow, wow, ada yang dari Nabire. Singkawang, oh saya tahu nih Singkawang nih jauh nih. Dari Jambi, oke, Timika. Wow, ini banyak nih mas yang dari Papua ya. Makassar, halo Makassar. Ada lagi yang untuk Sumatera mana paling jauh? Aceh, ada yang Aceh kah atau Medan? Sulbar, oke. Oh, ada dari Medan. Morowali, Sulteng. Oh, saya tahu itu jauh itu ya Morowali ya. Oke, oke, oke ya. Dan saya mau mengucapkan
Minal aidin wal faizin, mohon maaf Ya, lahir batin, mumpung masih suasana Lebaran ya. Semoga kita semua amalan ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya ya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia dari Denpasar, dari NTT. Wow, ini sepertinya juga banyak banyak tamu undangan baru ini Mas Hermas ya. Ya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Yulia Sari. Ya, amin, amin, amin ya. Background saya seorang dokter spesialis patologi klinik, tetapi selama 15 tahun terakhir ini saya adalah seorang affiliate pro di sebuah perusahaan afiliasi internasional yang berpartner global di 54 negara dan sampai hari ini saya bisa membangun tim afiliasi di seluruh Indonesia dan saya sudah membangun tim hingga mencapai 12 negara ya. Dan pertemuan saya dengan peluang afiliasi ini sekitar 15 tahun yang lalu waktu itu adalah saya sedang sekolah dokter spesialis yang namanya sekolah nggak punya waktu ya nggak punya uang juga gitu karena saya bukan dari apa namanya PNS ya jadi saya betul-betul mengandalkan uang tabungan dan di tengah studi tabungan habis terpaksa saya ekstra jaga malam sekolah sambil ekstra jaga malam untuk dapat tambahan income dan mungkin karena overload pekerjaan kecapean saat itu saya sedang hamil akhirnya keguguran dan disitulah turning pointnya saya sadar betul profesi saya itu sepertinya tidak aman. Maksudnya apa? Ketika 1 bulan saya tidak jaga, bulan depannya saya no income. Ada nggak rumah sakit yang mau bayar dokter honorer nggak kerja 1 bulan? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak? Ada? Rumah sakit yang membayar dokter honorer yang nggak kerja 1 bulan? Nggak ada, Bapak Ibu. Bulan depannya saya no income. Ya, dan disitulah saya tersadar. What if? Bagaimana kalau ya ke depannya tiba-tiba saya yang sakit atau keluarga saya sakit ya, bisa pasangan kita, anak kita, orang tua kita yang kita ingin merawat mereka dan kita menyebabkan fisik kita tidak ada di sana. Saya langsung menyadari bahwa kemungkinan saya bisa punya saya nggak akan punya income ya. Dan akhirnya saya melihat juga bahwa semakin umur ya dan pekerjaan apapun sebenarnya ya yang mengharuskan fisik kita ada di sana dengan bertambahnya umur fisik kita menurun akan ada kemungkinan income kita pasti menurun. Sepakat dan setuju nggak Bapak Ibu? Yang sepakat boleh ketik angka 1 dong. Yes, ya. Kecuali barangkali kita punya ya ya persiapan bisnis. Disitulah saya sadar betul Bapak Ibu bahwa saya sepertinya harus mulai betul-betul melihat ya sebuah potensi bisnis yang saya bisa kerjakan. Dan tidak lama saat itu saya diperkenalkan dengan sebuah teknologi yang small device ya dan awalnya memang saat itu device-nya lebih ke arah untuk anti aging ya anti-aging untuk lebih ke arah kulit, saya nggak terlalu terlalu terbuka karena menurut saya nggak perlu-perlu banget gitu ya. Saya merasanya adalah nggak perlu-perlu banget lah gitu ya untuk perawatan dan segala macem gitu. Tapi begitu dikatakan ini bisa dapat tambahan income Bapak Ibu, saya yang tadinya ya tidak melihat peluang ini dan akhirnya saya mendengarkan Bapak Ibu dan dikatakan ini bisa jadi mesin pencetak uang. Wah, Bapak Ibu, saya itu sudahlah BU, ada yang BU juga nggak di sini? Ya, ada nggak yang BU? Yang BU boleh ketik angka 1 dong. Habis Lebaran ini THR-nya masih pada penuh ya. Ya, ya. Wah, hati-hati. Uang datang hanya pada yang butuh. Nah, loh, yang nggak butuh nggak dikasih. Jadi, saya dalam keadaan BU begitu dikatakan ini bisa jadi mesin pencetak uang, saya langsung gini, gimana Mbak? Maksudnya Mbak gitu ya. Ada dia menjelaskan bahwa Mbak Yulia, ini bisa jadi potensi penghasilan tambahan. Dan malamnya saya nggak bisa tidur Bapak Ibu ya. Beberapa hal yang membuat saya nggak bisa tidur adalah yang pertama, saya betul-betul melihat sebuah peluang ada di depan mata dan saya ingat doa saya bahwa saya butuh penghasilan tambahan agar studi saya selesai. Dan saya berpikir jangan-jangan ini adalah jawaban dari doa saya. Tapi persoalannya gitu ya. Saya bilang saya nggak punya modalnya. Bahkan dengan modal nggak sampai 10 juta pun saya tidak ada Bapak Ibu ya. Tapi saya melihat lagi bahwa banyak orang sampai pinjam uang ke bank ya, belasan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bahkan belasan puluhan miliar untuk memulai suatu bisnis. Dan saya berpikir
kalau ini adalah sebuah bisnis, kalau ini adalah berpotensi akan mengembalikan uang saya, ya, bahkan berpotensi justru saya bisa dapat penghasilan tambahan, why not saya coba? Dan saat itu yang terpikir adalah mencoba pinjam uang dari kakak saya, adik saya, dan akhirnya Bapak Ibu, saya membuat satu keputusan kecil ini telah mengubahkan kehidupan kami sekeluarga. Ada yang tahu nggak keputusan kecilnya apa? Ada yang tahu? Keputusan kecilnya adalah saya memberanikan diri pinjam uang sama kakak saya sama adik saya bilang, tolong dong saya pinjam dulu, 1 bulan saya kembalikan, saya bilang gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, 1 bulan saya sudah balik modal, dan bahkan di bulan ketiga saya bisa terima income afiliasi saya yang pertama adalah 41 juta. Wah, lumayan atau lumayan banget Bapak Ibu? Yang bilang lumayan boleh ketik angka 1, yang bilang lumayan banget ketik angka 2. Bagi saya yang pernah kerja jadi dokter umum, dokter jaga IGD, saya pernah jadi dokter peneliti di Lembaga Badan Penelitian Amerika yang gajinya rata-rata saat itu 7 sampai 8 kali dokter Indonesia, itu aja nggak pernah terima income sebesar itu Bapak Ibu ya. Dan menurut saya itu lumayan banget gitu ya. Saking noraknya ya. Saya terima income itu nggak berani pakai Bapak Ibu. Takut saya ditelepon sama perusahaan terus dibilangin bahwa eh Dokter Yulia, mohon maaf ya, salah transfer. Jadi Bapak Ibu saya sampai tunggu mentor saya kejar mentor saya. Mbak, ini betul ya, saya terima income-nya segini ya, ini nggak salah hitung perusahaan ya, saya bilang gitu. Enggak Mbak Yulia, baru hari ketiga saya berani pakai Bapak Ibu. Dan singkat cerita, yes betul. Singkat cerita, itulah titik membuat saya akhirnya mempelajari peluang usaha ini, peluang afiliasi ini, partner kami ya, saya betul-betul bongkar habis, saya pelajari ini partner perusahaan kita ini seperti apa sih gitu ya. Dan saya bersyukur sekali ya, akhirnya setelah saya memutuskan bahwa ini bukan hanya saya bisa kerjakan sebagai usaha sampingan, saya bisa memulai bisnis yang berpotensi besar karena afiliasi ini modalnya kecil tapi berpotensi besar ya Bapak Ibu ya. Disitulah saya betul-betul serius. Part time, saya masih mengerjakan part time di 2 tahun pertama saya sambil saya menyelesaikan studi ya. Tetapi saya punya full komitmen dengan bisnis ini dan bersyukur sekali tahun demi tahun mulai dari yang tahun pertama omsetnya masih 1 miliar per tahun, tahun kedua saya menjadi 2 miliar Bapak Ibu ya. Tahun kedua saya sudah mencapai 1 miliar per bulan, sorry, 1 miliar per bulan Bapak Ibu. Tahun kedua, tahun berikutnya saya menjadi 2 miliar per bulan, menjadi 4 miliar per bulan, bahkan menjadi 8 miliar per bulan di tahun kelima Bapak Ibu di bisnis ini ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? 8 miliar per bulan dari sebuah peluang afiliasi yang modalnya bahkan nggak nyampe 100 juta Bapak Ibu. Ya, bagi saya ini adalah sebuah peluang yang bukan lagi tentang saya, tapi tentang banyak orang yang kami bisa ajak juga bergabung. Kenapa? Karena dalam perjalanan bisnisnya saya mendapatkan tim-tim yang kami kembangkan ya Bapak Ibu. Mereka pun akhirnya bisa punya income puluhan juta mereka, belasan juta mereka, puluhan juta mereka, bahkan income ratusan juta mereka. Jadi per hari ini akhirnya menjadi apa ya, banyak orang tanya, jadi Dokter Yulia banyak fokus di bisnis ini gitu ya, apakah melulu karena uangnya? Enggak juga Bapak Ibu ya. Jadi saya akhirnya menemukan visi terbaik saya melalui melalui konsep bisnis ini. Kenapa? Karena afiliasi kita kebetulan bergeraknya di bidang afiliasinya kesehatan gitu ya, di bidang wellness. Dan saya sangat percaya gitu bahwa saya bisa mengambil peran untuk konsep kesehatan ini adalah preventive medicine yang biasanya kita nggak bisa kerjakan itu kalau di dokter klinisi karena pasien datang sudah dalam keadaan sakit gitu ya. Jadi selama 15 tahun ini terakhir saya banyak mengedukasi daripada tim-tim kami, keluarga-keluarga Indonesia yang kami ajarkan tentang pola hidup sehat, bagaimana mereka bisa mencegah sebelum sakit dan akhirnya Bapak Ibu ya, saya sangat percaya bahwa ketika satu keluarga ya kita edukasi ibunya, orang tuanya, ternyata mereka juga bisa lebih paham mengenai membangun keluarga yang sehat. Mereka juga bisa menularkan itu kepada orang tua mereka, kepada saudara mereka, dan kepada anak-anaknya. Dan satu hal lagi yang saya temukan adalah dengan konsep bisnis afiliasi bukan hanya mengedukasi kesehatan, karena bisa membantu untuk mereka punya income. Saya akhirnya melihat bahwa ketika sebuah keluarga income-nya lebih baik, ternyata mereka juga bisa memberikan fasilitas kesehatan keluarga mereka lebih baik. Siapa yang sepakat dengan saya bahwa ketika sebuah keluarga finansialnya lebih sehat,
kesehatan keluarga mereka juga lebih sehat. Ngomongnya kecepatan. Oh, saya kecepatan kah? Sepakat nggak Bapak Ibu? Kalau finansial keluarganya lebih sehat, maka kesehatan keluarganya juga bisa lebih sehat. Mereka bisa memberikan lebih fasilitas kesehatan untuk keluarganya. Sepakat ya? Ya, disitulah Bapak Ibu, saya akhirnya punya visi yang lebih besar bahwa melalui komunitas ini, melalui peluang afiliasi ini menggandeng antara konsep afiliasi dan komunitas sehat kami, ini kita bisa membangun masyarakat Indonesia yang lebih sehat bukan hanya secara fisik tapi juga secara finansial juga secara mentalnya. Kenapa saya katakan mental? Karena saya menyadari selama 15 tahun terakhir ini banyak orang ingin berbisnis, banyak orang ingin punya penghasilan lebih. Ketika mereka terjun kepada suatu bisnis, ya, ternyata faktor ketahanan mental ini yang jauh lebih penting ternyata Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan bisnis konvensional itu menjalankan bisnis sendirian. Betul nggak Bapak Ibu? Betul? Ya, yang menjalankan bisnis konvensional sendirian itu berasa banget ya. Udahlah keluar modalnya sendiri gitu ya. Begitu pusingnya pusing sendiri, begitu rugi ya, rugi sendiri. Dan begitu begitu dia jatuh, kebanyakan keluarganya nggak akan ada tuh yang support. Yang ada bilangnya apa? Tuh kan, aku bilang juga apa? Kamu harusnya jangan jalankan bisnis. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul? Betul ya. Nangis-nangis sendiri ya, terus di di disindir sendiri. Itu saya ngerasain banget, betul. Tapi Bapak Ibu, Anda nggak akan menemukannya di sini ya. Di luar sana kebanyakan tuh SMS. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tapi insya Allah kita di sini sama-sama senang lihat orang senang, senang lihat orang sehat ya, dan kita ikut bersedih ketika lihat orang juga sakit ya, ataupun mereka dalam keadaan eh, kurang baik. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang berada dalam komunitas kami yang sudah menjalani beberapa bulan terakhir, boleh dong ketik angka satu yang merasakan visi yang sama. SMS kita di sini senang lihat orang senang ya, ikut susah lihat orang susah. Betul ya? Yes Bapak Ibu ya. So, welcome buat Bapak Ibu yang baru pertama kali ini hadir dalam komunitas kami ya. Semakin nanti kita bisa mengenal jauh lebih lama di bisnis ini ya. Insya Allah ini akan bukan hanya mengikatkan tali silaturahmi, juga mengikatkan visi kita besar bersama nih yang saya mau ajak Bapak Ibu semuanya gitu ya untuk kita ambil peran ini juga ya. Saya akan mulai dengan slide saya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bisa mengambil visi ini juga ya. Ini sinyal saya di sini mudah-mudahan lancar. Oke. Slide saya amankah? Yang aman ketik angka satu ya. Oke. Yang aman boleh ketik angka satu. Ya. Yes. Oke. Jadi ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saat ini tren afiliasi ya jadi menjadi peluang besar. Bapak Ibu kalau ngelihat ya dengan era konsep digital, dengan sejak pandemi kita melihat faktanya Bapak Ibu. Bisnis apapun ya dengan catatan, bisnis apapun yang ya memfokuskan pada tempat, lokasi ya dan tidak ada di era digital atau terkonek dengan sosial media, itu itu pasti down. Sepakat nggak Bapak Ibu? Kita melihat faktanya. Ketika masa pandemi, yang bisa bertahan bisnisnya, ya mereka yang sudah mengkombinasikan, oke, konsep afiliasi ini dengan sosial media dalam konsep bisnis konvensional mereka. Artinya, bisnis konvensional apapun, ketika kita tidak melihat atau mengambil potensi atau mengkombinasikan, menggandeng, berafiliasi. Afiliasi itu apa sih? Berpartner ya Bapak Ibu ya. Kalau kata-katanya afiliasi itu berpartner. Itu memang sekarang bisnis konvensional itu pasti going down. Hampir semua Bapak Ibu. Termasuk sepertinya nakes juga kena imbasnya ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu banyak sekali apa namanya, mulai dari pandemi itu mulai halodoc yang online ya, dokter udah mulai prakteknya jadi online ya. Ini yang membuat disrupsi Bapak Ibu ya, terjadi disrupsi besar-besaran. Suka atau tidak suka, kita dipaksa untuk mengikuti era ini ya. Makanya kenapa
social branding itu menjadi keharusan. Ini buat teman-teman, ya. Buat teman-teman yang barangkali melihat sosial media, bagi saya ini adalah keharusan. Suka atau tidak suka. Ini seperti sudah zamannya berubah. Udah kayak bahasa, Bapak Ibu. Bahasanya itu jadi kalau kita misalnya saya orang Sumatera, terus saya datang ke saya pindah nih ya, migrasi ke Pulau Jawa. Terus di Jawa semuanya pakainya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Terus saya masih ngotot mau pakai bahasa saya, bahasa Palembang. Kira-kira yang dibilang aneh siapa Bapak Ibu? Orang Jawa yang berbahasa Jawa dan Indonesia atau saya yang orang Sumatera yang tetap ngotot pakai bahasa Sumatera di Pulau Jawa? Yang satu apa yang kedua yang aneh? Saya ya, yang orang Sumatera pindah ke Jawa terus tetap ngotot pakai bahasa Sumatera, gitu ya. Nah, itu kalau soal bahasa aja kita dibilang aneh. Kalaupun seaneh-anehnya, saya mau bilang, ya udahlah, saya balik lagi aja lah ke Sumatera yang bisa menerima saya bahasa Sumatera. Kan gitu ya, betul ya? Itu masih bisa. Bapak Ibu, di zaman sekarang ini, dunia udah nggak bisa. Kita bilangnya bahwa saya tidak nyaman dengan sosial media, saya tidak nyaman dengan itu semua gitu ya. Itu nggak bisa juga, Bapak Ibu. Ya, Oke, nggak bisa juga. Kita nggak bisa balik ke dunia yang sebelumnya, gitu. Betul ya, Bapak Ibu ya? Nggak bisa. Jadi suka atau tidak suka, mau ataupun tidak mau, ya, kita akan eh, benar-benar mengikuti zamannya. Oke? Nah, wellness sendiri di era saat ini itu menjadi megatrend di 2022, ya. Mencapai 16 triliun, Bapak Ibu, ya. Nah, untuk itulah kami mencanangkan sebuah program yang kami namakan program IO Pro. Ya, ini adalah program wellness, program kesehatan, perampingan, dan afiliasi. Oke, ya. Nah, dan support afiliasi global partner kita, Bapak Ibu, ya. Ini benar-benar mengcover 54 negara, ya. Dan 54 negara ini Bapak Ibu, ini transaksi real time online. Nah, Bapak Ibu, kita memang pionirnya di bidang afiliasi, Bapak Ibu. Ya, kita pionirnya di bidang afiliasi. Afiliasi itu baru ngetren saat ini tuh. Shopee, TikTok itu afiliasi semua, Bapak Ibu. Ya, apa namanya? Tapi afiliasi mereka, Bapak Ibu, ini hanya terbatas di per negara. Ya, per negara saja. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau jadi afiliasi TikTok, afiliasi Shopee itu nggak bisa untuk misalnya melakukan transaksi di negara tetangga, misalnya di Singapura, di Malaysia, itu nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, sementara Bapak Ibu ya, kalau kita bicara bisnis online itu memang harus global. Ya, kita Instagram aja ataupun sosial media kita, Facebook, itu benar-benar sudah tidak terbatas negara. Kita bisa kenal negara yang bahkan orang-orang yang ada di negara di ujung dunia sana itu melalui sosial media. Kita nggak perlu tuh mau terbang naik pesawat, kita nggak perlu, bahkan kita nggak perlu punya koneksi langsung, berteman langsung aja kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang ada di Finlandia lah ya, di belahan dunia yang ujung sana gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja kita Bapak Ibu ya, itu dengan cukup online saja itu sudah bisa. Jadi kalau kita bicara bisnis online, sosial media saja sudah bisa mengcover banyak negara. Kalau platformnya nggak siap untuk transaksi online dan mancanegara Bapak Ibu, sebenarnya market kita itu dibatasi. Akhirnya jadi sama ya. Akan jadi sama seperti kayak kalau kita terbatasi tempat, kita punya praktek, kita punya lokasi warung, kita punya usaha resto, cuman ada di satu tempat. Kalau kita mau memperluas omset kita di bisnis konvensional kita harus nambah ya, nambah klinik, nambah apa namanya, rumah makan, nambah outlet lagi, ya, yang artinya nambah modal lagi. Padahal di era online saat ini banyak sekali orang yang bisa memanfaatkan sosial media untuk bisa mendapatkan income puluhan juta, ratusan juta tanpa mereka dengan modal yang besar. Bapak Ibu, seperti Amazon.
Amazon itu saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena dia melihat dan memanfaatkan peluang ini, Bapak Ibu. Dia punya platform belanja online, ya, platform belanja online global, ya. Saya dan Anda bisa memanfaatkan platform belanja itu, tetapi kita tidak bisa membangun tim afiliasi di sana. Itu aja bedanya. Akhirnya yang bisa mendapatkan dan memanfaatkan konsep belanja online ini yang paling besar adalah si platformnya. Tapi kita tidak bisa membangun usaha afiliasi kita di sana. One way, oke? Okay? Satu arah. Ataupun di Shopee. Shopee atau TikTok juga seperti itu. Contoh nih, misalnya, Mas Hermas ini Bapak Ibu, penulis buku marketing afiliasi juga termasuk marketing di TikTok. Benar ya Mas Hermas ya? Udahlah penulis buku, trainer. Oh, Mas Hermas ini udah banyak banget Bapak Ibu ya. Sudah bergelut 15 tahun ini di afiliasi, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Mas Hermas bilang nih sama Shopee, sama TikTok, 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 saya bisa loh ngajarin afiliasi-afiliasi untuk bisa jago jualan, jago omset, tapi saya dikasih ya, eh, apa namanya, royalti gitu ya, dikasih royalti ya sama sama TikTok atau Shopee setiap afiliasi yang saya ajarkan, yang saya bangun, yang saya eh, apa namanya, saya ajarkan dari nol, saya bangun timnya, saya besarkan, saya terima 5% ya dari TikTok atau Shopee. Maka Bapak Ibu, TikTok sama Shopee akan bilang, aduh mohon maaf Mas, kita nggak ada tuh platform seperti itu. Karena Shopee sama TikTok juga hanya satu arah saja. Kita bisa ikut berjualan di sana, tapi kita nggak bisa membangun tim atau pasukan afiliasi kita. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, inilah peluang yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu adalah sebuah peluang afiliasi yang global partner karena ada di 54 negara Bapak Ibu ya. Jadi misalnya seperti saya punya customer di Indonesia terus tiba-tiba pindah nih ke Jepang karena ikut suaminya tugas di Jepang. Dia bilang sama saya, Dokter Yulia, saya untuk repeat order barangnya kebetulan ininya habis, serumnya bagaimana ya? Oh ya udah, nanti Mbak tunggu aja dikasih alamatnya sama saya. Nanti saya kirimkan itu, nanti Mbak dikirimkan dari sana. Terus dia bilang, loh emangnya berlaku ya keanggotaan afiliasi saya di Jepang? Oh berlaku kok gitu ya. Saya Bapak Ibu begitu dia sampai, dia kasih alamatnya, saya lakukan transaksi ya, dan langsung Bapak Ibu hanya dalam waktu 3-4 hari maksimum 7 hari ya, itu barangnya sampai. Saya bisa men-trace ya di website saya di sini barangnya sampai, dan hanya dalam beberapa hari setelah transaksi, 1-2 hari setelah transaksi, celing saya terima komisi di sini. Enak atau enak banget Bapak Ibu? Keren nggak? Yang keren boleh ketik angka 1 dong. Ya, iya. Ongkos kirimnya itu sama perusahaan itu sudah dibundling Bapak Ibu, di paket bundling. Mereka punya zona 1, zona 2, zona 3. Sama kayak Indonesia, zona 1, zona 2, zona 3. Cuman punya 3 pricing. Enak banget kita di cover sama perusahaan Bapak Ibu ya. Termasuk juga after sale service-nya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya berpartner dengan perusahaan yang mereka memang punya produk, benar nggak? Kalau Anda sebagai pengusaha saja, Anda ownernya, Anda harus mikirin, ini kalau ternyata customer saya komplain, saya gimana ya after sale service-nya? Yang paham mengenai after sale service boleh ketik angka 1. Bahwa ketika Anda punya bisnis, punya produk, Anda harus mikirin after sale service-nya. Betul nggak? Apapun bisnisnya, kalau Anda nggak punya after sale service-nya, siap-siap aja deh. Anda cuma bisa bertahan 1 tahun, 2 tahun kemudian, Anda akan dibombardir sama customer-customer. Betul nggak Bapak Ibu? Yang barangkali mereka yang namanya customer udah pastilah punya persoalan, punya punya komplainan, betul ya? Nah, kalau Anda tidak menggandeng perusahaan yang siap siap melakukan itu Bapak Ibu, wah udah pasti dijamin Bapak Ibu yang bisnisnya memang berpikir ini adalah konsep bisnis yang simple, yang pengen lebih mudah, Anda tidak harus urus semua sendirian, ya. Kayak saya tidak harus, saya punya partner 12 negara, saya punya customer di seluruh Indonesia dan 12 negara, saya tidak harus punya perwakilan-perwakilan cabang di sana. Saya tidak harus mentraining, saya punya staff di sana gitu ya, jagain di sana, nggak harus Bapak Ibu. Maka ini adalah konsep bisnis yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu kalau Anda mencari kemudahan. Ya, kemudahan, simple, ya,
lebih simpel gitu Bapak Ibu ya, karena kita menggandeng perusahaan yang sudah siap. Oke? Nah, kenapa program Ayo Pro ini pun juga nanti akan menjadi suatu program yang sangat-sangat dicari banyak orang karena market kita di market wellness yang memang fokusnya mengambil market di kelebihan berat badan maupun obesitas. Kita tahu bahwa 30% penduduk dunia saat ini mengalami yang namanya obesitas dan Indonesia termasuk 10 besar dengan negara obesitas tertinggi di dunia, Bapak Ibu. Dan biasanya obesitas ini datangnya nggak sendirian, ya, datangnya bersama dengan teman-temannya, ya, dengan penyakit jantung, kolesterol, hipertensi, ya, mulai dari resistensi insulin sampai pradiabetes dan diabetes, ya, kemudian kanker dan juga gangguan reproduksi, ya. Jadi inilah yang menjadi market kita, Bapak Ibu. Nah, tergantung nih kita bisa lihatnya dari dua sisi. Oke, apalagi saat ini yang namanya sedentary lifestyle, ya, pola hidup zaman modern. Kita makin suka pegang gadget, ya, makin mager, suka makanan manis, suka begadang, nggak jaga makanan. Yang kita bilang sedentary lifestyle, kegemukan itu akan menjadi resiko yang akan dialami oleh hampir semua orang. Ya, afiliasi memang Bapak Ibu diajak untuk berpartner oleh perusahaan kami untuk Bapak Ibu menggandeng. Kenapa? Karena gini, tadi sudah diajarkan ya, sosial media oleh Mas Hermas adalah sosial media itu adalah keharusan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mengambil sebuah peluang usahanya, nah ini Bapak Ibu kan perlu berpikir juga, kalau sosial medianya teman-teman mau buat apa nih gitu ya. Bagaimana kalau teman-teman yang udah punya followernya banyak, bagaimana mengkonversi follower Anda itu menjadi income, kan gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, inilah yang kami mau ajak Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita bisa, yang penting Bapak Ibu ikuti aja sampai selesai ya. Nah, resiko kegemukan ini akan dialami oleh hampir semua orang, Bapak Ibu, ya. Nah, tergantung nih, ya. Anda melihatnya sebagai apa? Pertama, Anda boleh melihat marketnya bahwa bisa jadi kita semua, saya dan Anda berpotensi untuk kegemukan. Yang kedua, bisa setiap dari kita, saya dan Anda itu juga bisa mengambil peluang bahwa ada market yang mereka ini butuh untuk dibantu. Oke, ya. Nah, kami punya program yang namanya program 555, susut 5 senti hanya 5 menit dalam waktu 5 hari. Kenapa program ini? Karena banyak orang sudah diet, sudah olahraga, minum teh herbal, udah nge-gym, minum obat, tapi nggak berhasil. Nah, apa solusinya? Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk dengarkan video berikut karena ini adalah sebuah program, ya. Jadi afiliasi, kami menawarkan afiliasi program yang ini adalah sebuah program yang bantu tubuh mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh. Nah, jadi ini program AyoPro, kita namakan AyoPro Fat Loss Activation Program. Ini adalah sebuah program yang membantu tubuh untuk mengaktifasi kemampuan bakar lemak tubuh. Sehingga para pengguna program ini Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat seperti meningkatkan metabolisme lemak, akan membantu detoks dan melancarkan cairan tubuh, merampingkan perut, menurunkan lemak tubuh jika program dijalankan secara rutin. Dengan 3 langkah mudah, yang pertama itu kita ada penggunaan smart device, ya. Kemudian yang kedua adalah makan sehat dan nikmat, ya, dan 3 olahraga yang sederhana, ya. Ini para pengguna program kami setelah mereka mendapatkan hasil susut, ya, sekian senti dalam waktu 5 hari, mereka lanjut programnya 30 hari, ya, dengan pendampingan. Jadi program ini sudah bersama dengan include pendampingannya Bapak Ibu, ya. Anda akan dibersamai oleh mentor, ya. Mereka merasakan bahwa oh ternyata perutnya langsung susut 15 senti setelah 30 hari, badannya lebih energik, ya, lebih ringan juga. Dan ini Mas Hermas merasakan selama 30 hari perutnya susut 11 senti. BAB-nya menjadi lancar dan nyerinya berkurang, ya. Dan ini Mbak Alida juga mendapatkan susut perutnya sekitar 11 senti ya dalam hanya waktu 5 hari atau 7 hari, tapi beliau lanjut sampai 30 hari dengan pola makan sehatnya, olahraga rutin yang sesuai kemampuan aja, tidur cukup ya. Dan ternyata perutnya selama 1 bulan menjadi susut 16 cm, lemaknya turun 5,7, kulitnya menjadi lebih kencang, ya, bebas gelambir dan BAB-nya lancar, badannya segar, ya. Nah, nah, keren ya.
Nah, ini salah satu dari tim kami juga ya, Dokter Tommy. Beliau dokter penyakit dalam, ini sudah punya keluhan seperti ke arah udah pradiabetes nih karena glukosa darah puasanya itu di rentang yang pradiabetes ya. SGOT SGPT juga naik Bapak Ibu ya. Ini udah belasan tahun ya. Tapi beliau kalau ditanya, "Oh nggak cobain terapi apa gitu ya?" Udah nyobain tapi satu-satu yang dia belum coba itu adalah obat ya. Beliau nggak mau gitu ya, menghindari dulu gitu. Jadi perubahan pola hidup aja. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, setelah menggunakan program IO Pro ini ya, jadi digosok perutnya dengan menggunakan device, kemudian juga pengaturan pola hidup sehatnya juga dilakukan. Dalam waktu 1-2 bulan kemudian, 1 bulannya itu lingkar perutnya turun 6 cm, dan diperiksa lagi bulan depannya ternyata SGOT SGPT-nya jadi normal yang dia tidak pernah dapatkan angka itu selama belasan tahun ya. Kolesterol jadi normal, asam urat juga jadi normal, bahkan HbA1c-nya itu membaik Bapak Ibu ya. Dan buat dia bilang, "Wow, ini keren banget gitu ya teknologi dan programnya kita." Nah, ini Bapak Ibu yang habis lebaran ya. Siapa di sini yang habis lebaran perutnya agak sedikit menggembung ya, beratnya tiba-tiba mendadak naik? Ayo, siapa yang habis lebaran? Ketik angka satu. Yang habis lebaran perutnya agak sedikit menambah lingkar perutnya. Terus perut rasanya begah karena udah nyobain segala macam kue, segala macam makanan. Belum lagi kalau mudik kita pasti apa namanya kita mudik pasti pengen ya cobain eh, kulineran-kulineran yang ada di daerah kita, apalagi kalau kita masa kecilnya di situ. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan ya teknologi ini ya untuk bantu mengembalikan dengan cepat Bapak Ibu. Nah, kok bisa ya? Nah, tanya nih kan, kok bisa? Saya itu Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya ada sebuah teknologi yang sudah banyak digunakan di klinik-klinik slimming ya, menggunakan microcurrent, arus listrik mikro Bapak Ibu ya. Arus listrik mikro ini sudah banyak digunakan di klinik-klinik slimming selama sejak tahun 70-an, tapi mesinnya besar ya. Dan selain mesinnya besar, tentunya investasinya ya besar juga Bapak Ibu ya. Ini nilainya bisa 500 juta sampai 700-an juta ya. Nah, ini bisa mendapatkan hasil mulai dari mengencangkan kulit, mengurangi lemak, dan mengurangi tanda-tanda garis halus. Ini adalah teknologi yang non-invasif. Nah, kami ya Bapak Ibu dengan teknologi ini ya, dengan teknologi yang serupa menggunakan microcurrent, tapi kami punya inovasinya. Mesin besar ini diperkecil, ini adalah teknologi microcurrent yang diperkecil sehingga menjadi home device yang mudah digunakan oleh siapa saja ya, dan kapan saja di mana saja. Kenapa? Karena device-nya itu menjadi mobile. Jadi Bapak Ibu bisa bawa ini kemana-mana dengan teknologi yang microcurrent Bapak Ibu ya, dan dia juga multi target. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di klinik slimming itu rata-rata adalah untuk hanya lemaknya gitu ya. Bapak Ibu, teknologi mikrokaren kita ini juga bisa bermanfaat untuk aliran limfatik ya, hingga mencapai juga ke jaringan otot dan fasia. Jadi kalau di klinik-klinik itu nggak bisa buat ototnya, nggak bisa. Buat limfatiknya juga nggak bisa. Kalau Bapak Ibu mau dapat teknologi yang untuk aliran limfatiknya ada lagi, tapi device-nya berbeda. Yang artinya kalau Anda treatment, Anda perlu membayar untuk 2 kali treatment gitu ya. Jaringan otot juga nggak bisa. Ada khusus mikrokaren yang untuk otot. Biasanya adanya di klinik-klinik fisioterapi. Ya, adanya di klinik-klinik fisioterapi. Ya, nah untuk yang otot, Bapak Ibu. Tapi di fisioterapi, saya nggak tahu deh kalau yang slimming ada nggak di fisioterapi. Tapi ini beberapa teknologi yang kami combine-kan jadi satu, menjadi home device, Bapak Ibu ya. Dan akhirnya para pengguna program kami ini bisa mendapatkan manfaat sekaligus bukan hanya mengencangkan kulit gelambir, tampilan stretch marknya membaik, metabolisme lemaknya membaik, sekaligus bisa membantu mengurangi rasa nyeri, juga mendukung sirkulasi darah dan cairan limfatik dan meningkatkan energi di otot ya. Jadi kalau yang di luar sana itu Bapak Ibu ya, mesinnya itu bisa ya
harganya itu bisa mencapai kalau kalau pengerjaan aja ya itu sekali treatment bisa butuhnya sekitar 3 juta Bapak Ibu ya 2 juta kalau dibanding paket 10 kali paket itu bisa 25 juta hanya untuk mengencangkan kulitnya saja gitu ya nggak termasuk yang lain-lainnya ya. Nah, dan ini juga manfaat untuk Bapak Ibu bisa dapatkan manfaatnya bukan hanya untuk kulit gelambirnya, tapi ya ini di otot ya untuk yang Bapak Ibu kalau misalnya memang penggiat olahraga ini bagus sekali. Bahkan untuk yang mengalami kelelahan ataupun keletihan gitu ya, ini akan Bapak Ibu bisa mendapatkan rasa nyeri yang jauh berkurang ya. Jadi kalau yang kayak capek-capek bisa langsung dapat deep sleep Bapak Ibu ya. Ini langsung bisa untuk bantu detox juga ya. Nah, ini testimoni dari Mbak Ratu ya yang udah melakukan maraton, sudah 10 kali fisioterapi dan ternyata malah tambah ketika dia nyerinya nggak berkurang, dia pakai ice gel malah seperti luka bakar di daerah permukaan kulitnya. Akhirnya beliau udah memutuskan nggak lari maraton lagi sampai begitu dikenalkan dengan teknologi kita 3 kali treatment Bapak Ibu. Ya, 3 kali treatment itu sangat-sangat membaik ya. Jadi pertama membaik, kemudian kedua mulai ringan, yang ketiga setelah ketiga dia udah mulai bisa maraton lagi ya. Dan penggunaan teknologi microcurrent ini Bapak Ibu sudah divalidasi berbagai penelitian ya. Dan ini adalah hasil uji klinisnya Bapak Ibu ya. Penggunaan microcurrent terapi memang sangat bermanfaat sekali untuk membantu pasien-pasien dengan nyeri muskuloskeletal. Ya, jadi Bapak Ibu market kita ini menjadi market yang luar biasa besar gitu. Kenapa? Karena ada bisa jadi keterbatasan orang-orang yang ketika mereka mendatangi klinik, mendatangi fisioterapi, ya seperti seperti pasca stroke, itu mereka pasti ada keterbatasan itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa menjadi market Bapak Ibu. Jadi marketnya itu adalah market orang-orang yang memang mau jauh lebih sehat. Iya, betul. Kalau nyeri sendi, oh banyak sekali Bu Tuti. Testimoninya untuk nyeri sendi di dalam komunitas kami banyak sekali, ya. Oke, dan untuk itu saya mau mengundang ya salah satu eh, eh, dari pengguna program kita, Mbak ini ya, Mbak Tari. Mas Hermas boleh Mbak Tari dibantu di on kan? Sudah dok. Oke, ya Mbak Tari mana nih ya? Ya, ya tadi masih di unmute. Halo dok. Ya Mbak Tari. Oke, kameranya bisa on kah? Oh, sudah dok. Sepertinya belum sempet di ini ya sebentar mana. Oh, oke, sebentar saya spotlight dulu. Oke, selamat pagi Mbak Tari. Wah, Halo, seger selamat banget. pagi dok. Ya, sehat Mbak Tari. Sehat dok, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Bugar dan fit. Mbak Tari. Mbak Tari, Ya boleh dok. nggak cerita sedikit apa yang dialami Mbak Tari sebelum mengenal program Ayo Pro? Karena saya tahu Mbak Tari punya masalah kesehatan yang cukup banyak ya, nggak cuma satu ya. Kayaknya agak beberapa keluhan Iya. diborong. Terus habis itu terus Mbak Tari diperkenalkan dengan program afiliasi ini awalnya juga belum memutuskan gitu ya Mbak Tari ya. Tapi apa yang Betul. akhirnya Mbak Tari buat keputusan bergabung dengan program afiliasi Ayo Pro kami? Silakan Mbak Tari. Iya. Selamat pagi dokter, Mas Hermas, dan Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih buat kesempatannya bercerita. Jadi waktu dokter bilang, betul sekali saya itu baru kepala 4, tetapi penyakitnya diborong semua. Mungkin gara-gara, bukan mungkin nih, saya yakin karena faktor gaya hidup yang tidak sehat, dok. Jadi background saya sebelumnya, saya memperkenalkan diri, saya dulu adalah seorang MC dan juga pernah bekerja cukup lama di event organizer. Nah, faktor pekerjaan itu dok yang membuat saya gaya hidupnya yang makan sembarangan, junk food, pola tidurnya juga kalau udah event, saya tuh bisa sampai 2 hari itu begadang cukup lama karena saya harus loading in, loading out gitu untuk event pameran ya dok ya. Nah, itu juga membuat faktor hormonal saya juga kacau berantakan gitu. Jadi saya juga sudah mengalami apa melakukan program hamil 5 tahun. Nah, setelah pandemi itu disitulah awal mulanya banyak penyakit-penyakit yang karena faktor gaya hidup itu mulai bermunculan, dok.
setelah saya melahirkan, saya dapat oleh-oleh hipertensi Aduh, dan tambah lagi. vertigo. Betul sekali dok. Nah, juga faktor anak waktu itu problem pencernaannya bermasalah. Jadi selama 7 bulan itu saya benar-benar hanya di tempat tidur saja, bekerja. Ya nggak ada pekerjaan, semua rumah tangga itu diambil alih oleh suami. Dan saya hanya fokus untuk mengasihi baby saya, sambil juga saya menikmati kondisi kesehatan yang kurang baik pada saat itu. Jadi saya mengalami hipertensi, vertigo, waktu itu karena faktor pendarahan juga saya minum obat beberapa bulan. Ditambah lagi setelah saya melahirkan saya mengalami obesitas dokter. Jadi saya waktu itu sudah di angka 91 kilo, benar-benar Oh, obesitas. Ya, jadi semuanya numpuk. Ditambah lagi saya punya problem back pain, saraf terjepit dari tahun 2006. Nah, ya. dari tahun 2006 sampai saya merasakan sangat-sangat sakit itulah ketika berat badan saya sudah naik ya 91 kilo, Dok. Nah, saya sudah mengalami nyeri lutut gitu naik turun tangga dan ada satu momen di mana yang membuat saya nggak bisa memandang remeh lagi kondisi kesehatan saya. Waktu itu saya vertigo kena Bapak Ibu dan muter segala macam sampai saya mohon maaf nih muntah di tempat karena saya nggak kuat banget ya. Untungnya saya masih bisa, baby saya waktu itu umur 7 bulan saya taruh di tempat tidur, jadi nggak ikut jatuh. Nah di situ saya sampai gemeteran, sampai nangis. Saya bilang, aduh Tuhan saya nggak kuat kalau kesehatan saya begini terus karena saya punya tanggung jawab besar dok di rumah. Selain mengurus anak, baby waktu itu, saya juga harus mengurus suami, juga mertua. Kebetulan saya caretaker juga mertua yang sudah sepuh. Mohon maaf, Bapak Ibu sebentar. Adek, bentar dok, saya pakai headset aja. Anak saya agak teriak-teriak ini. Ya, jadi di situ kondisi kesehatan saya rasa saya udah nggak kuat dengan efek samping segala macam dan saya karena sebelum program hamil saya pernah cek kondisi kesehatan, fungsi ginjal saya juga waktu itu sempat terganggu karena minum obat terus-menerus. Jadi kreatinin saya juga sempat tinggi. Nah, ditambah lagi waktu itu ada satu duka cita yang saya alami, nenek saya meninggal. Saya melihat nenek saya juga waktu itu mengalami osteoporosis sampai tulangnya patah dan itu memang benar-benar walaupun sudah dioperasi dia harus 7 tahun bed rest, tidak bisa melakukan apapun dengan kondisi nyeri-nyeri yang dialami karena pain yang di dalam tubuh itu. Ditambah lagi, jadi memang histori keluarga, bapak saya meninggal di umur 45 tahun karena serangan jantung. Bapak saya dan kakek saya, itu saya juga sendiri mengurus, meninggal karena sakit diabetes. Nah, background seperti itulah dari keluarga dan juga kondisi saya akhirnya memutuskan, oh saya baru umur segini, penyakit saya kok banyak banget. Tiba-tiba saya cuma berdoa gini, Tuhan saya pengen sehat, bagaimana caranya saya nggak tahu karena saya sudah menjalani berbagai macam pola diet juga tidak berhasil Bapak Ibu. Karena saya pengen sehat, saya mikirnya kalau saya BB-nya turun, otomatis juga banyak keluhan-keluhan penyakit itu juga pasti akan terbantu sedikit demi sedikit. Saya sudah pradiabetes juga, jadi memang benar-benar menumpuk dan diborong. Singkat cerita, saya bertemu dengan Mas Hermas ya. Saya percaya itu jawaban doa karena buat saya tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Saya bertemu waktu itu akhirnya saya mengikuti. Saya cuma mikir gitu, wah ini kalau memang ada teknologi sebagus ini, manfaatnya sedahsyat itu, saya bilang itu buat saya, itu cocok buat saya gitu. Karena itu bisa membantu meredakan nyeri nyeri saya, pain saya yang bertahun-tahun dok. Saya kalau udah nyeri harus bolak-balik Ya. fisioterapi itu dan dalam seminggu bisa 3 sampai 4 kali baru nyerinya mereda. Dengan berbagai exercise ya saya sudah belum lagi jam-jam di mana saya harus menghabiskan waktu untuk ngantri. Nah, itu biayanya kalau saya kumpulkan kan bisa, wah mungkin saya bisa bisa DP rumah atau DP kendaraan ya, Dok. Jadi saya mulai hitung-hitungan, benarkah sepowerful itu gitu. Jadi dia bisa membantu saya memiliki, oh mau bisa membantu pain saya, bisa membantu saya untuk mendetoks. Akhirnya dengan segenap keberanian saya memutuskan, saya ikutin semua Zoom-Zoom-nya, saya melakukan juga riset ala seorang ibu rumah tangga gitu ya. Benarkah mikrokarun itu yang dijelaskan di Zoom sedahsyat itu? Nah, dengan membulatkan tekad karena saya tahu oh ini adalah solusi terbaik buat saya di tengah juga kondisi finansial saya juga tidak baik pada saat itu dok saya memberanikan juga saya sama seperti dokter saya mengandalkan BPM bank pinjaman mama dok
gitu. Oke. Jadi saya bilang, Ma tolong saya karena saya butuh ini, saya pengen sehat. Akhirnya saya membeli program IO Pro ini dan awalnya memang saya betul-betul cuman pengen, oh saya tertarik untuk pain manajemennya dan saya pengen diet sehat gitu dok ya.